Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di Aksi Nyata podcast kita hari ini dari Kamu Untuk Indonesia. Dan seperti biasa ada gue Herjuno Syaputra yang bakal jadi host untuk sore hari ini. Yang kita tahu bahwa tiap hari ya jam 4 sampai jam kurang lebih sampai jam 5 lah ya, 45 menit kita akan ngobrol dengan berbagai narasumber setiap harinya dengan berbagai tema dan berbeda insight, dan tentunya kita punya banyak sekali ilmu yang bisa kita bagikan secara nggak langsung, karena podcast somehow kayak media pembelajaran ya buat gua, media buat kita, selain tadi karena kita bisa lihat visual, ada audionya juga, dan yang kita bahas juga bukan sesuatu yang not every day we can talk sometimes ya. Ada hal-hal yang kadang yang ya karena kita kedatangan banyak experts gitu ya. Jadi mereka juga memang punya background masing-masing yang kuat. Jadi ilmu-ilmunya juga somehow lumayan mahal in many ways, you know. Nah, kalau bicara mengenai platform untuk hari ini, seperti biasa teman-teman bisa nonton di banyak sekali platform. Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebooknya Partai Perindo @partai-perindo, ada RCTI Plus, Okizone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan website-nya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton yang mana. So kalau platformnya ada Instagram, go on. Kalau ada ya ada YouTube, sebenarnya lebih enak kalau buat gue pribadi ya, karena kalau misalnya nontonnya setengah nanti mau dilanjutin lagi bisa, karena ada not rerun, tapi ada di archive-nya seperti itu ya. Nah, seperti biasa tiap hari kita akan memberikan e-voucher ya untuk beberapa pemenang, masing-masing ada Rp100.000. Caranya gampang banget. Tinggal teman-teman nanti bikin quotes ya, kira-kira tema yang kita bahas hari ini. Nonton aja the whole production, the whole show. Nanti pas di akhir atau di tengah-tengah sudah mau kelar, boleh bikin kalimat 1-2 kalimat. Nanti kalimat atau quotes yang terbaik akan kita pilih, tapi syaratnya gampang banget, harus follow dulu Instagramnya Partai Perindo. Jadi kita nanti pilih pemenangnya yang sudah follow, dan juga tadi kasih quotes atau 1-2 kalimat yang relate dengan topik kita bahas hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ini masalah anak zaman sekarang banget. Kalau apa-apa mental health, healing, apalagi stress. Aduh, nggak semangat nih gitu ya. Ini narasumberku sudah tersenyum karena kita akan membahas mengenai membangun mental relationship di era modern. Nah, kalau bicara mental health, banyak yang mungkin nanya mental health tuh ya sering kita dengar ya. Tapi kalau aku baca ya, the easiest way to understand mental health itu kayak sesuatu yang relate to our emotional, psychological, dan juga social well-being. Dan kadang it affects to our cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita bertindak. Nah, ini somehow manusia-manusia modern ya seperti kita yang diterpa dengan gegap gempita teknologi tiap hari ya, Instagram, TikTok, everything kita punya, sangat mudah untuk merasa tadi nggak puas, comparing others dengan kita, atau ngerasa kita I'm not that enough gitu, aku nggak cukup, atau I'm not that beautiful, I'm not that bright skin gitu ya, aku nggak seputih itu. Jadi this kind of thoughts it's really normal actually, karena ya tiap hari kita dihadapkan dengan teknologi dan segala macam bentuknya yang akhirnya membuat kita kayak questioning ourselves. Nah, di podcast hari ini soal mental relationship di era modern ini, aku kedatangan narasumber, seorang bendahara umum DPP Pemuda Perindo, ada Kak Diona Kristi Silitong. Selamat sore Kak Diona. Selamat sore Mas. Apa kabar? Luar biasa. Maaf. Harus selalu happy. Happy ya. Iya. Maaf tadi introduction-nya agak panjang. Nggak apa-apa. Because mental health ya, aku panggilnya Kak Diona. Boleh. Oke, bebas. namanya cantik sekali seperti Thank orangnya. you. Diona tadi kita udah ngobrol sebenarnya ya. Apa Permata ya? Permata. Harusnya tadi mau Diana. Tahu cuma ya kan? Lucu banget sih. Tapi Kak Diona dipanggilnya apa? Diona emang atau Diona. ada nama? Nama enggak sih, nama kadang orang kenanya Ona. Oh, oke. Ona. Ona. 안녕하세요, Ona. Bukan boyo, Ona. Oh, jadi dia manggil Ona. Ona. Panggilan sayang apa? Ona. Oh, Ona.
Simpel kan? Oke. Nice. Sehat ya, Kak? Sehat dong. Thank God. Seperti terlihat Iya dong. Segar. bugar. Strong. Harus Always strong. strong. Harus dong. Harus. Hari gini tuh nggak cuman soal fisik ya, Kak. Mental juga harus Iya, strong. itu paling Nah, penting sih kalau itu menurut yang saya. kita akan bahas soal sore hari ini. Tapi sebelum kita bicara mengenai tema kita, Oke. Kak Diona kenalan dulu dong. Kak Diona ini kan tadi aku sebutin betul ya, Bendahara Umum DPP Pemuda Perindo dan juga backgroundnya apa, kira-kira perjalanan Saya perkenalkan karirnya. dulu ya. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Diona Kristi Silitonga. Terus saya saat ini sebagai, kalau di politik ya, Ya asik. sebagai bendum DPP Perindo. Tapi keseharian saya seorang karyawan di bank swasta asing yang di bawah naungan orang-orang Jepang. Oke. Jadi tahu dong kenapa saya angkat mental. Ya, betul. Ya kan? Ya kan? Terus Good. saya pernah kuliah mengambil jurusan psikologi. Oke, good. Lalu di luar juga saya banyak ada kegiatan-kegiatan ikut dalam sosial. Seperti itu sih. Sebenarnya kegiatan saya nggak banyak, tapi saya sangat menyenangi kegiatan itu karena yang penting menurut saya bukan masalah banyaknya, tapi kegiatan yang kita lakukan itu berguna buat banyak orang. Ya. Ya, jadi lebih ada kualitasnya. Buat apa banyak-banyak tapi nggak berkualitas. Aduh, exactly. Karena kalau kita ngeliat kan banyak orang yang sibuk ya, Kak ya. Indian kayak ngapain ya? Ya, kalau sibuknya cuman jalan nongkrong ngomong hahaha. Iya benar. Harus ada manfaat, harus jadi berkat dong. Oke. Oh iya kan? Ya, diberkati harus menjadi berkat. Right. Be blessing and blessed. to be blessed. Ya. Beautiful. Kak, nah tadi kenapa kita mau ngangkat ini karena ya tadi background Kak Diona juga psikologi, kerja di perusahaan Jepang. Yes. Which is yang mentally memang harus gitu ya. Wow. Orang Jepang ya kalau kerja sama mereka. Dan di situ kalau nggak salah di kerjaannya di bank ya sebagai Relationship manager. ini relationship manager. Jadi manajer yang pacaran gitu. No. Enggak, sebenarnya RM itu seperti RM. marketing, bahasa kerennya mungkin ya. Bahasa kalau kerennya dipanggil relationship manager, marketing. Iya, karena kan kenapa relationship manager, saya juga pikir marketing kan orang tanya sales. Yes. Kita nih marketing bukan sales. Kalau sales itu nggak perlu bangun kedekatan. Oke. Tapi kalau relationship kita harus bangun kedekatan. Begitu. Gitu. Itulah asal mulanya relationship Relationship. manager Kalau ini. menurut saya Aku ya. pikir misalnya aku kalau mau pacaran atau apa aku harus konsultasi ke manajernya gitu. Kak Diona, aku lagi deket saya nih mau gitu. main ini gimana ya? Oke, jadi itu relationship manager ya Yes. maksudnya ya. Tadi membangun kedekatan dengan Nasabah. klien. Klien, ya. Oke, sudah berapa lama, Kak? Saya baru 14 tahun. Aduh, 14 tahun. Kalau itu udah lulus kali doktoral ya, kalau udah kuliah. Oke, 14 tahun. Oke. Mempelajari semua jenis orang berkarakter. Betul. Orang yang orang yang punya finance yang cukup, tidak Baik, cukup, itu oke. semua saya pelajari. Oke, dan bertemu dan melihat ya, Kak ya. Melihat Macam-macam Uh, bentuk manusia in terms of kayak the way they think, the way they act. Dan ini juga relate sama yang Kak Fiona pelajarin kan, psikologi kan Iya. waktu kuliah. benar. Nah, ketika sekarang kerja di relationship manager terus psikologi kan backgroundnya, berarti let's say nyambung lah ya. Nyambung. Tapi sebenarnya saya tuh waktu pertama kali kuliah psikologi tuh bukan karena pengen apa ya, wah bisa tahu nih keadaan orang seperti apa kan gitu. Tahu nggak karena apa? Karena saya nggak suka hitung-hitungan. Saya nggak suka matematika. Jadi saya memilih apa nih ya? Iya. yang Tapi nggak terlepas apa-apa dari loh. materi. Istilahnya follow what you like. I mean, Yes. your passion. Iya. Kalau misalnya kita sadar nih, Benar. baru dari awal kita tahu ini bukan kemampuan gue misalnya kayak ya udah jangan dipaksa, right? Iya benar. Cari itu kenapa alasan? Terus
Simple banget saya Kan langsung ada orang nih, oh saya ngambil psychological karena saya memang tertarik dengan dunia no, psikologi. aku malah enggak. Gue cari mata kuliah yang hitungannya sedikit gitu. Tapi memang kita nggak pernah tahu jalannya Tuhan. Kita akhirnya saya kerja di bank nih yang hal nggak disuka. Dan pada saat masuk di bank itu saya bukan langsung jadi RM gitu, no. Benar-benar semua bagian operasional ya aku lewatin. Jadi memang dari awal ya. Maksudnya kita mulai dari zero. Dan kalau orang nanya, kenapa sih misalnya teman, kenapa sih lo betah banget di situ? Kenapa lo nggak mau di-hire dia? Satu hal, Mas. Di tempat itu saya mengalami sebuah proses. Kalau saya stuck di satu posisi, mungkin aku nggak mau di situ. Wow, nice. Karena kadang gini Kak, banyak orang ngerasa bahwa goalsnya ya benar sih, beda orang beda goals ya. Ada yang pengen langsung cepet, ada yang pengen langsung resultnya apa. Tapi kalau dari Kak Diona sendiri, kalau aku juga ngelihat bahwa proses itu penting banget ya. Kalau lo ya menurut gue result is bonus. Ya ketika kita mulai sesuatu dan kita ikutin prosesnya ya, itu itu reward yang bisa kita kasih sama diri kita, berkaitan sama mental loh Mas. Mental health. Waduh. Jadi sudah 14 tahun ya menganalisa mental, relationship, RM segala macam. Jadi sangat pantas untuk kita perbincangkan sore ini. Semoga bisa menyegarkan yang dengar. Kak, kenapa Kak Diona mau mengangkat tema mental health ini? Jadi gini, sebenarnya pas saya dikasih tahu antara dua nih kan, mau apa ya, tadi saya pengen fokus mengasah dunia perbankan. Tadinya. Cuma setelah saya pikir-pikir, kenapa saya ngangkat soal mental ya? Karena saya percaya keberhasilan, kesuksesan orang itu tergantung mentalnya dia. Bukan berarti orang yang mentalnya sakit tidak berhasil ya, bukan. Cuma kan balik lagi, alangkah lebih baiknya kita punya kesempatan seperti ini memberitahu kepada yang dengar bahwa kita harus mempunyai mental yang sehat. Seperti itu sih, ingin sharing aja. Nah kalau relate-nya dengan mental relationship ini, apa yang dengan kerjaan yang Kak Diona sekarang kerjain ya, korelasi dengan mental relationship ini dan mental health tuh nyatu banget nggak sih atau seperti apa? Nyatu. Nyatu karena saya ketemu banyak orang berbagai jenis, berbagai usia, dan saya harus lihat nih moodnya dia seperti apa. Gini ya Mas, saya kerja di bank, rata-rata saya punya prinsip seperti ini. Ketika saya ketemu orang, saya bukan pengen dia menjadi sekedar nasabah, tapi saya pengen dia menjadi seorang teman buat saya. Karena ketika saya menawarkan sesuatu, belum tentu dia yang ambil, tapi dia bisa mempresentasikan saya ke teman yang lain dan banyak sekali yang nolong saya. Beautiful. So lakukan pekerjaan itu dengan hati dan mental yang sehat. Jadi memang dari ininya aja ya, dari soulnya aja harus sudah beda ya ketika kerja ini. Bukan semata-mata nyari klien, semata-mata nyari uang. Well, it's okay. Tapi harus cari bangun hubungan dulu. Titik. Kita harus bangun hubungan dulu yang dengarkan baik. Itu anak muda. Kita harus punya hubungan yang baik dengan siapapun. Yes, exactly. Kalau hubungan gak baik, gini Mas gambarannya. Kita ngelihat ular ketutup palanya pakai kaleng, mau nolongin nggak? No kan, pasti orang kan ntar ditolongin dipatok ya, seperti itulah manusia. Kalau kita punya kepribadian baik, kita baik sama semua orang, kita kenapa-napa nggak perlu kita teriak minta tolong, pasti ada yang nolongin. So itu yang sudah Kak Diona aplikasikan ya selama 14 tahun ketika kerja, dan ini relate sama tadi relationship dan juga mental health gitu. Nah kalau kita ngelihat anak sekarang nih Kak I don't wanna judge ya, atau juga menjustifikasi semuanya seperti itu. Tapi kan kita tahu banyak banget yang namanya anak millennials, zillennials yang aku sebut di awal. Karena tiap hari sosmed, everything, akhirnya comparing ourselves. Aduh, gua nggak cukup cantik, nggak cukup keren, right? Gak cukup putih. Ganti baju mau pergi bisa 10 kali ya Mas. Nah, padahal ketemunya cuma sejam. Nah gimana Kak Diona melihat fenomena ini, dan ya sebenarnya ini sesuatu yang daily yang bisa kita temuin tiap hari ya. Dan somehow aku ngelihatnya ya nggak apa-apa lah untuk ngerasa seperti itu berkali-kali. Ya, tapi bukan untuk
jadi apa ya? Jadi Ah, menanam di diri betul. kita gitu. Nah, Kak Diona ngeliat kayak gini, what we should do, anak-anak muda tuh harusnya gimana sih? Jadi gini, Aha, kalau kita berbicara nih mengenai kesehatan mental, iya. ya, kesehatan mental itu di mana seseorang itu bisa hidup sejahtera dengan menerima keberadaan dirinya. Ya. Ketika dia menerima tekanan, dia mampu menghadapi itu semua dan dia dapat berguna bagi orang di sekitarnya. Oke, Ya, itu ya oke. base-nya kesehatan mental. Lalu kalau untuk anak-anak zaman sekarang, menurut saya kalau anak-anak muda sekarang ya kalian bolehlah mengeksplor diri kalian, tapi ada satu titik harus yang apa ya ditemukan bahwa oh udah cukup nih kan, kalau orang kan nggak mungkin dong jadi bandel-bandel terus ya kan, bosan dong. Yoi. Yang penting gue Oh, udah udah bandel, pernah, udah pernah bandel. oke. Bukannya kita nggak boleh bandel, Iya, boleh, iya, iya. tapi kita tahu nih batasannya. Lalu saya yakin setiap orang itu akan jenuh dengan hidup yang tidak beraturan, atau bisa dibilang dengan mental yang sorry ya, bobrok atau itu Oke. pasti orang akan jenuh. Karena kenapa? Karena ketika orang mentalnya udah nggak sehat, itu akan diuber-uber terus oleh dirinya sendiri. Ya. Apa yang dia Well, lakukan. nggak usah diuber-uber, Kak. Masalah pasti akan datang Iya, terus. seperti gitu. Ya. Iya. Aha. Karena kan kalau istilahnya kalau kita satu kali berbohong terus, sama kayak diri kita Oke. tidak bisa menerima diri kita, ya jadinya akhirnya nuntut diri kita terlalu berlebihan. Oke. Seperti itu sih. Wow. Jadi sebenarnya penting sekali untuk kita tadi bahwa mengenal diri Ya, kita dan harus embrace mengenal diri. our strength, our flaw, ya. Jadi kita tahu, oh, ya beginilah gua. Oh ya, ternyata kemampuan saya cuma sampai segini gitu. Kita juga harus belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Oke. Tapi Kak, you know kan, the power of social media ini luar biasa sekarang. Gimana merubah mindset kita yang kita bisa lihat handphone 4 jam nonstop, ya. benar, setuju Bangun tidur. Ini ya, banyak riset yang aku baca, ada orang bangun tidur langsung main handphone. Iya, nyari handphone. Iya, Itu benar. hampir berapa persen orang. Sekarang udah banyak banget. Itu pun yang terjadi aku tadi pagi. Aku bangun memang jam pagi sih, subuh ya. Terus tapi aku udah commit, I don't wanna see my mobile. Aku cuman minum dan sholat. Yes. And then aku lihat sih itu nyala kan di pojok. Cuman no, ulang tidur lah aja. Baru nanti aku pegang jam 8. Karena itu kayak berarti penting ya Kak untuk kita tuh menguasai diri sendiri. Yes. Conquer ourselves. Benar. Karena ego kita kan gede. Nah, Benar. inilah kita harus take control. Iya. Nah, ini kaitannya dengan mental health gimana? Kalau analisa Kalau Kak Diana. kaitan dengan mental health dan mengontrol diri, ketika orang bisa mengontrol dirinya, berarti ada suatu kesadaran di dalam yang dia mengerti. Berarti mentalmu itu sendiri sebenarnya sedang dalam pilihan nih. Oke. Mau seperti itu terus atau ini nggak baik nih. Seperti ada apa ya, bergumam dalam diri sendiri dan kembali lagi kita yang mutusin. Ya. Ya kan? Nah, gini Kak, pertanyaannya ya, gimana biar kita punya tadi bukan keberanian ya, Oke. tapi memang punya sisi yang memang gua harus gini loh sama diri gue. Oke. Kan kadang nggak semua orang, anak-anak misalnya ngerasa bahwa ya tadi mungkin karena ya aku nggak bisa bilang umur ya, umur atau pengalaman ya, ada orang-orang yang dibesarkan dengan background berbeda, pengalaman yang berbeda, akhirnya mereka tahu what to do. Nah, bagaimana kita punya tadi gua harus begini Oke. menurut Jadi Kak Diana. gini, Mas. Aha. Ketika kita buka media sosial, kita nggak boleh nyalain media sosialnya. Oke. Di dalam media sosial itu banyak hal-hal yang baik, kasih saran, ya kan? Seperti kayak konten-konten yang membuat diri kita baik. Kenapa kita nggak serap itu? Oke. Ya kan? Exactly. Pertama. Benar nggak? Nah, ini fungsinya ini Kak, mute, block. Iya kan? Blacklist. Oke. Seperti itu. Kenapa kita nggak manfaat? Terus kedua, kita harus berani menerima ya apa ya, mengembangkan pergaulan kita dengan orang-orang yang lebih positif, dengan Exactly. segala kalangan. Lalu kemudian kita harus menyaring nih, bukannya semakin kecil pergaulan kita semakin kita nggak tahu apa-apa, no ya. Tetapi paling nggak itu buat kebaikan diri kita, Oke. buat perkembangan kemajuan diri kita, seperti itu. Oke, aku setuju sih bahwa kalau buat social media ya ada fungsi mute and block ya. You choose what you like. Iya. Kalau gua sih gitu Kak. Memang ada Iya. beberapa post yang menurut gua ini mengganggu ya. Iya, shop-shop online dikurangin. Ya nggak sih? Bener-bener bisa.
shop-shop Jadi online. konsumtif tuh bisa Bener, naik bener. kadarnya. Terus kita ngelihat kadang bikin kita kadang nggak bersyukur ya. Iya, Kok gua nggak gitu? Aduh, mute. iya. Kok gue nggak gini sih? Hidupnya enak banget. Aduh, No, nggak nih, no, gue no, nggak no. boleh kayak gitu. Benar, benar. Nah, jadi itu cara yang paling gampang sih teman-teman bisa praktekin ya. Iyalah. Gimana mengontrol tadi ego Gitu. kita, ngontrol I mean not passion tapi keinginan-keinginan yang ya Well, ya. sehingga menghalalkan segala cara. I know. Yes. Oke. Tapi ini yang aku punya adik, punya banyak sepupu segala macam. Tapi memang gini Kak Diona, anak-anak sekarang kan memang tadi gegap gempita teknologi itu luar biasa ya. Mungkin di zaman kita nggak semasif ini. Iya. Ada tapi nggak semasif ini. Jadi kita masih ada porsinya untuk diri sendiri, ngobrol, nggak ngeliatin TV or handphone ya. Nah, kalau tadi kan kita gimana memfilter ya Kak. Perlu nggak sih menurut Kak Diona bahwa time management sehari kita tuh Oh, perlu. harus ngapain? Nah, ini kan 14 tahun nih Daily activity. ya bekerja dengan Utada Hikaru. First Love aku tanya lagu itu. Ya, Iya. dengan orang-orang Jepang. Bagaimana sih kalau yang Kak Diona aplikasikan ya? Iya. Tiap hari time managementnya gimana? Ya, kita harus punya time management buat apa? Karena biar ada perbandingannya gitu loh. Setelah kita nih ya, saya main handphone 4 jam, terus tidur 8 jam. Wow, setengah dari jam tidur kita main handphone gitu. Benar gak sih? Oh my Jadi goodness. daily activity itu menurut saya zaman sekarang perlu. Apalagi kadang orang suka ngomong gini, gila ya waktu tuh cepat banget. Banget. Bener kan? Iya. Ya kita harus punya daily activity. Kalau enggak bakalan berantakan. Benar. Itu membantu sebanyak mungkin kita lakukan hal yang dapat membantu diri kita menjadi berharga. Baik. Seperti itu. Gini ya Mas, tadi kan Mas bilang kenapa orang zaman sekarang bangun tidur handphone? Simpelnya nih ya. Sekarang apa-apa alarmnya pakai handphone. Kalau dulu kan masih alarm Betul. nggak nyari handphone gitu ya kan? Iya. Jadi mau ke handphone. Bukan itu alarm kepegang deh. Kepegang nyamber deh yang Nyamber. Akhirnya ya udah gitu. Tapi tapi kontrolnya harus di kita. Perlu, Dan ini ngaruh ke mental health kita ya. Nah Kak, kalau bicara mengenai mental relationship, balik lagi bahwa aku setuju di awal ya bahwa untuk jadi apapun kita, memang mental tuh nomor 1. Even untuk jadi pemenang ya. Iya. Oke, preparation, amunisi segala macam yang harus kita punya. Kalau misalnya kita ya berlomba atau apalah, berkompetisi atau mungkin bekerja ya untuk jadi somebody lah di tempat kerja. Tapi mental memang benar nomor 1. Karena somehow ada orang yang mentally nggak siap dengan apapun yang mereka sudah dikasih gitu ya. Ada kesempatan tapi akhirnya lewat karena tadi mentally not ready. Nah, menurut Kak Diona ya, mental nih berarti relate bahwa setiap sebenarnya nggak orang yang di dunia kerja aja, anak sekolah ya, kuliah harus punya mental yang sehat, yang kuat gitu. Nah, seberapa penting sih Kak mental itu mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi let's say prestasi kita? Oke. Kalau tadi kan ditanya seberapa penting mental itu mempengaruhi prestasi kita, kerjaan kita, atau lingkungan sekolah, kuliah kita. Gini ya, kalau orang yang mentalnya kuat itu tidak akan pernah takut yang namanya kekalahan. Karena nggak mungkin segala hal yang kita lakukan akan berhasil. Exactly. Ya. Jadi kenapa butuh mental yang sehat? Jadi gini, terkadang saya suka sedih sama orang-orang atau mungkin dengan dibilang fake, ya kan? Dia kayak wah pura-pura baik, ya kan, pura-pura menunjukkan semuanya dia, tapi ternyata sebenarnya itu nggak siap mentalnya, sehingga secara nggak langsung dia sendirilah yang membentuk pribadi mentalnya menurun, seperti itu. Jadi mental yang sehat itu kita sangat perlu loh, karena kalau mental kita sehat seperti tadi saya bilang, dia siap menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Oke, karena kita lihatlah orang-orang hebat, orang-orang yang memang ya sejarah pun mengatakan ya. Iya. Semua orang-orang hebat memang mentally ready gitu ya, kuat gitu ya. Kalau bahasa zaman sekarang kena mental. Iya, kena mental. Jadi kalau anak-anak sekarang nggak suka dikit langsung nggak semangat, terus ya, putus cinta, aduh, galau. we've been there ya.
Tapi ya nggak apa-apa. Wajar, nggak apa-apa. Ya, Itu hal yang natural kok. tapi aku percaya bahwa ya, nah balik lagi kalau ini natural berarti kita akan nanti menemukan ya kak ya. Iya. Sebenarnya along the way perjalanan kita akan tadi inilah kenapa pentingnya kita mengalami banyak hal. Setuju. Pengalaman tuh aduh Mengasah mental. luar biasa. Pernah dibawa, pernah gini, Iya. pernah ya tadi pernah bandel. Pernah bandel. Ya, Iya. ya. Well, ada bukan ada baiknya. Cuman ya tadi kalau kita tahu oh ini salah ya. Salah. Biar tahu gitu loh. Exactly. Kalau misalnya kita bilang, jangan main pisau itu tajam. Masih main, tapi setelah kita kena, Oh iya, iya. gue nggak mau lagi nih main Benar. pisaunya tajam. Seperti itu. Jadi pengalaman, aku yakin kok teman-teman yang sekarang mungkin masih muda, masih yang ya belum banyak yang dijalani atau dialami. Enjoy aja the proses ya, along the way. Yang penting kita tahu bahwa ada batasnya ya, ada sesuatu yang memang kita nggak boleh lewati, ada yang mungkin masih kita bisa toleransi karena memang itu akan ngebentuk kita akhirnya tahu oh ini salah ya gue ya. Oh gue pernah salah jatuh cinta nih, asik. Gue pernah salah setia nih, iya. Ya kan banyak tuh kak Iya, anak-anak ya. oke. Tapi itu yang ngebentuk Nggak loh. masalah, Itu yang ya. ngebentuk Jadi, loh. wah kalau kayak gini udah speak aja nih. Iya, Padahal mau buaya. nih, bener. buaya. Oh ini salah nih, ini udah bohong nih ya. Bohong, Oke, iya. akhirnya kita ya udah gue bohongin balik. Ada ilmu yang Iya diambil bener. dari dulu. Tapi itu yang membuat menurut gue ya masalahnya mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mungkin cuma soal waktu kok. Ketika lo punya pengalaman, punya proses, ada itu kenapa kita penting proses ya kak. Itu ngajarin kita nantinya mentally akan harus begini, harus seperti Mengasah apa. mental kita. Well, di luar itu semua ya, tapi tetap kak kita tahu koridornya, Iya. mana yang benar, mana yang salah. Oke, mana yang bisa ditoleransi, Mana mana yang yang enggak sama sekali yang jangan. Oke, so, nah bicara mengenai ini kita ngomongin ini dong toxic relationship. seru. Ya, tadi kan kita ngomongin soal ini pacar sedikit ya. Nah, kalau Kak Diona sendiri ngelihat ya, banyak anak sekarang yang berpacaran dan akhirnya ya gitulah beribut. Aku ngeliat ya ampun ini udah kayak suami istri laki bini ya ribet banget Sherlock, baru ya kan? pacaran gitu ya. Ya. Kamu di mana? Gitu ya. Foto ya. Pipi di mana? Aduh, Mimi di my sini. Mimi bete nungguin pipi lama banget. Oke gitu. Nah, dalam berpacaran, dalam berhubungan ya, menurut Kak Diona, hubungan yang seperti apa sih yang sehat? Hubungan yang sehat itu ketika kita bisa mensupport pasangan kita, Exactly. kita bisa menerima segala kekurangan dia, dan intinya gini, kalau kita berpasangan itu kan kayak gini nih mas, Oke. gini kan, jadi harus sejalan gitu. Yang penting itu harus support dan jujur. Enak nggak enak jujur aja dulu. Oke. Cara membangun hubungan yang sehat seperti itu. Iya. Kalau saya sih yang penting dia jujur. Oke. Dan kita udah dari awal kita udah bilang nih, misalnya hal yang paling tidak saya toleransi dalam hubungan ini, kita udah harus ngomong dari awal. Jadi jangan enggak aku terima kamu apa adanya. No. Jangan menjadikan, kan kita berpasangan ingin bahagia, bukan menjadikan diri kita korban. So bilang aja apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka. Oke. Seperti itu. Dan sebaiknya kalau aku sih mikirnya ya Komunikasi that's lah, very important yang kakak bilang tadi. Tapi yang penting ya berpacaran lah kalau memang sudah cukup umur. Oh iya itu mah. Ya. Oh iya. Ya ampun. Sudah bertanggung bisa istilahnya nyari uang ya kak. Kalau uangnya masih dari orang tua jangan dong. Aku bukan yang nggak ini ya. Iya benar. Kasihan orang tua, kasihan kamu juga ya kak ya. Aduh saya juga nggak habis pikir kalau Kalau uangnya, minta uang buat apa? Buat ngedate. ya kan? Buat nonton bisik. Oh oke. Tapi sering lihat nggak yang di Iya. sosial media? Iya, Namanya bukan siapa? Kok apa ya? Namanya Kok- Ona. Itu. Iya, itu- Kapan ketemu tadi? Aduh ampun. Well, it's fun, lucu. Tapi ya tadi pelajaran bahwa nggak apa-apa sih ya. Cuman janganlah kalau Jangan. bisa. Sekolah dulu. Sekolah dulu. Put your school at first, kuliah, terus ya lanjutin pendidikan, selesain. Bener. Dan kalau udah kelar, karena menurut aku ya kak, pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bakti kepada orang tua. Bener. Ketika lo udah kerja, oke, you go with your way. Nggak masalah. Ya, jadi masalahnya kadang anak-anak
lupa bahwa ketika dia sekolah itu tuh dia harus masih berbakti. Iya, benar banget. Itu bukan dia lepas Bukan. dari keluarga. Kayak Diana juga Iya, setuju ya? setuju dong. Uh-huh. Itu kan bukti tanggung jawab kita. Benar. Kita dikasih kepercayaan sama orang tua, ya kita Yang bayarin sekolah siapa? orang tua. Iya. Makanya jadi kan kadang kita ngelihat bahwa sebenarnya kalau bicara mengenai tadi ya bakti ini ya, sorry agak di ini ada commercial, Iya. nggak apa-apa, it's okay. Tapi memang nggak, sekolah itu adalah pendidikan tuh. Kalau aku ketemu siapapun ya, sekolahnya selesain dulu ya, aku bilang. Iya, benar. Karena itu kayak bentuk bakti kita kepada orang tua, tanggung jawab kita. Setelah itu kalian mau jungkir balik, Terserah. go on ya. Iya. Karena ya kalian ibaratnya udah dewasa, udah kerja, uangnya dari cari sendiri, silakan gitu ya. Tapi kalau belum selesai kuliah, please Don't. sekolah Jangan jangan main-main. Iya, jangan. Nah itu sama. Jadi bahwa sebenarnya kalau kita juga punya hubungan di saat yang tepat, di saat yang sudah stabil ya kayak, pasti juga akan sehat. Iya, percaya kok saya kayak gitu. Jadi kita tuh memang mesti harus cari partner yang bisa menyimbangi kita, gitu kan. Bukan cuma buat sayang-sayangan aja, gitu kan. Benar. Sekarang orang yang penting I love you, you love me ya kan. Nggak kayak gitu. Tapi kita harus mengerti, memahami satu dengan yang lain. Dan saling support sih yang Saling paling support. penting. Itu Saling support, menghargai, komunikasi dan jujur. ya. Karena kadang kan kita kadang gini Kak, punya pasangan, kamu kerjanya, aduh, aku nggak suka ya kamu kerja itu. Aduh, my God. Kamu tuh terlalu banyak temen cowoknya, Hah, misalnya kan. betul. Kamu terlalu banyak ini. Gitu. Teman kamu tuh yang itu kayaknya gini. Iya. Hah, iya. Iya. Makanya jadi saling support tuh penting karena kita pengen orang yang ada di samping kita nyaman dan mereka bisa meraih sesuatu yang dia mau. Sebaik jadi be the best yang dia bisa kan Kak ya. Oke. Nah Kak Diona, satu nih sebelum kita ini udah hampir selesai loh. Loh, kok nggak berasa ya? Makanya kalau aku baca ya cara menjaga mental tadi ya. Kalau dari artikel ini ya, penting banget yang namanya aktif ya, olahraga, makan yang baik, ungkapkan perasaanmu, istirahat yang cukup, dan yang kita bahas tadi, menerima diri sendiri. Itu penting. Jadi di luar itu ya aku percaya juga kalau bicara olahraga, makan yang sehat ya, pola hidup sehat juga pasti ngaruh ya Kak ya. Gimana kita ya tadi kalau kitanya sehat ya insya Allah ya, kalau ini ya sehat physically, spiritual juga bagus. Jadi mentalnya ada hal lain nggak ya menurut Kak Diona yang bisa kita tambahkan agar kita punya mental yang siap, yang sehat? Kita harus apa ya, bergaul dengan orang-orang yang sehat juga. Iya setuju. Karena kan aku. ada orang bilang pergaulan itu bisa membawa kita menjadi seperti apa. Benar kan. Jadi contohnya gini, misalkan orang kan suka kayak jangan main sore nih sama orang pemakai narkoba seperti itu kan. Oke, memang benar kita nggak akan jadi pemain narkoba, tapi perilaku yang dia punya kita bisa adopt, kita bisa seperti itu. Misalnya kita jadi tadi nggak jago bohong, jadi karena ngeliat dia ya kan jago bohong bisa. Benar. Nggak merawat diri, males atau tidur gitu, waktu tidurnya berantakan, kita juga jadi kayak ikut. Aku setuju bahwa teman memang ya kita nggak boleh milih ya dengan siapa teman gitu. Cuman harus milih in terms of kayak nih orang bagus ya, positif buat gua. Bukan milih karena wah ini nggak sekeren gue. Iya, atas bawah branded nih, boleh deh. No, bukan gitu ya Kak. Tapi milih teman in terms of kayak wah dia bisa ngasih gua vibes positif ya, hal-hal baik. Jadi itu ya sebenarnya yang kayak gini pelajaran lama ya. Iya benar. Cari teman yang baik, orang yang baik, bukan bicara fisik, bukan bicara materi. Tapi kan kalau zaman sekarang mungkin itu pelajaran lama kan. Tapi kan kalau zaman sekarang semakin media berkembang, orang kan pengen gaul dengan orang-orang yang membawa gue ke ketenaran. Biar dibilang keren dulu deh, pokoknya fit gue keren ya kan. Tapi sebenarnya sih nggak itu. Nggak itu. Karena gini deh, kalau itu konsepnya sayang sekali ya. Maksudnya kita dengan segala potensi kita dengan segala kelebihan kita, mungkin kita punya sesuatu yang lebih lagi, tapi ketutup gara-gara cuman hal-hal yang superficial kayak gue pengen fit gue bagus, gue pengen tampil keren gitu. Padahal sebenarnya ini anak pinter. Ini anak baik, rajin ya. Tapi karena tadi ngerasa bahwa harus
ya selalu on di social media harus apa. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita main sama orang doyan ngeluh, kita juga pasti suka ngeluh. Aha. Kita main sama orang yang kerjanya cuma ngerumpi, ngejulitin orang, istilahnya kita juga itu. akan keikut. Yes. Cara pandang, pola pikir kita seperti lama-lama keikut gitu. Betul. Jadi kadang gini loh, jangan suka menjadi pahlawan gitu loh buat kehidupan orang lain, tapi kalau kita belum mampu, istilahnya kita terjun main di situ, kita udah harus tahu nih batasan diri kita. Oke. Jangan sampai kita yang tertarik, tapi kita harus membawa perubahan kepada mereka. Oke. Sudah pantas menjadi Bendum. Gak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya. Tapi pengalamannya. Kak, terakhir singkat aja Kak ya. Kita politik aja sedikit ya. Boleh. Sudah nyaman di kerja 14 tahun, banyak hal yang dilakukan. Kenapa akhirnya alasan terjun ke dunia politik? Dunia politik alasannya. Pertama-tama tuh jujur ya, saya terjun ke dunia politik itu diajak sama salah satu sahabat saya. Oke. Nah lalu sebenarnya saya nggak mau awalnya. Terus gini, kenapa nggak mau? Dia langsung, lo jangan berpikiran politik itu kejam ya gini. Enggak, bukan gitu kan. Terus akhirnya saya mikir lagi, oh iya ya, kenapa kita nggak belajar di tempat suatu hal yang baru gitu kan, nuansa yang baru, suasana yang baru. Terus saya juga bisa banyak ketemu banyak orang, kenapa enggak gitu kan. Akhirnya kalau ditanya kenapa terjun ke politik, tujuannya ya saya pengen belajar hal yang baru dan ketemu orang-orang yang baru dengan pengalaman-pengalaman dan karakter-karakter orang yang baru. Oke, beautiful. Kenapa Perindo? Kenapa Perindo? Karena menurut saya di situ terlihat ya sangat mensupport terutama untuk anak-anak muda, karena anak-anak muda itu adalah tongkat estafet bangsa. Seperti itu. Dan sampai saat ini yang saya rasakan tidak ada senioritas. Jadi ya kalian punya apa, ungkapkan. Kalian mau apa, tunjukkan. Seperti itu. Yeah. Tidak ada batasan. Aku banyak sekali ketemu dengan teman-teman dari Perindo dan memang soalnya sama sih, anak-anak muda ya. Jiwa muda yang memang up to date, yang ya sangat kekinian ya, tapi tetap tadi soalnya bahwa untuk Indonesia ya, orang-orang yang mau kerjasama, gotong royong, toleransi, itu yang itu. Oke Kak, nice talk. Kenapa Kak Diona bisa ngomong ini, karena backgroundnya benar psikologi dan kerjanya ini. Wow, masih ada beberapa pertanyaan, cuman harus diselesaikan. Waktu udah selesai. Terima kasih banget Kak Diona. Nah, berkaitan dengan campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini, relate banget ya dengan soul atau movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini nih value yang semua yang saya sebutin tadi ya barusan itu luar biasa, produktif, solutif. Aduh, ini nih tiap anak muda harus punya itu. Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan ya, DPRD kabupaten kota, provinsi dan RI, dan cara daftarnya gampang sekali di konvensirakyat.com. Untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah tadi memberikan quotes, nanti kita umumkan pemenangnya minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Tapi jangan lupa untuk follow Partai Perindo. Dan terima kasih Kak Diona. It's good to see you. Semoga kita ngobrol lagi ya. Boleh. Sukses buat pekerjaannya. Amin, thank you. Aku sangat amazed di awal yang Kak Diona bilang, yang penting kita harus baik ya, apapun nanti resultnya, mungkin nggak dapat klien, nggak dapat apa, at least mereka tahu kita, oh Kak Diona yang kemarin yang ramah. Oke, itu penting sekali. Kadang aku lupa, kita lupa ya, kita lupa bahwa ngapain sih ramah-ramah gitu ya, ngapain sih baik-baik, Proses, nggak apa-apa. Jadi being kind is really important, sangat berguna nanti untuk kita semua. Jadi ramah, jadi baik, helpful, membantu itu, dan tulus. Oke, Kak Diona, thank you. Makasih sekali. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bye-bye.
Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Eri